Salam saudara-saudariku. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian 8 Jiwa. Dan pada hari ini gereja merayakan perayaan peringatan wajib Santo Thomas Aquinas, seorang imam dan penjaga gereja. Saudara-saudara, hari ini bacaan-bacaan mengingatkan kita tentang apa artinya iman dan bagaimana iman itu senantiasa hidup di dalam kehidupan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dasyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tiang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenang." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi kudus. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini hingga angin dan danau pun taat kepada." Demikianlah sabda. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus hari ini menekankan tentang percaya, atau dengan kata lain, iman. Dalam surat kepada orang Ibrani, dikatakan seperti iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Ingat, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Artinya apa? Iman adalah sebuah harapan manusia akan kebesaran, keagungan, dan kekuasaan. Iman memampukan manusia untuk melihat kebesaran. Iman memampukan manusia untuk senantiasa menerima kasih karunia. Iman mampu menjadi suatu bukti akan kebesaran. Kisah hari ini, apa yang terjadi? Yesus menghardik, Yesus menghardik taupan, dan taupan menjadi gelombang laut menjadi. Yang menarik, ada dua hal yang menarik. Pertama, Yesus membuat semua orang terkagum ketika ia membuat taupan danau menjadi. Ini suatu hal yang luar biasa. Yang menarik kedua, Yesus ada bersama dengan murid, atau dengan kata murid-murid bersama Yesus. Tapi mengapa mereka begitu takut? Nah, dari sini mari kita coba melihat pemenuhan. Banyak orang beragama, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin aktif dalam kegiatan. Artinya apa? Ia begitu rajin terlibat dalam karya pewartaan. Tuhan bersama. Dan ia pun malah yakin ia bersama. Tapi ketika badai datang dalam hidup, mulai kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, kecemasan mulai muncul. Apa yang terjadi? Kehilangan kesadaran. Manusia hilang kesadaran. Seolah-olah bahwa dia sendiri dalam hidup. Yang lupa bahwa ia sedang berkata Tuhan. Inilah yang terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Karena kita sedang bersama Tuhan. Tapi kita masih takut, cemas, khawatir, bimbang. Seolah-olah bahwa Tuhan tidak ada bersama. Ketika badai datang, kita seperti
orang yang tidak punya kekuatan. Maka Tuhan mengingatkan kita hari ini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Inilah yang kadang-kadang orang rajin sekali berdoa, tapi ternyata hanya berdoa. Ya mungkin hanya sebuah ungkapan kata-kata, tapi tidak percaya. Makanya ketika badai sedikit saja datang, taufan sedikit datang, dikasih cobaan langsung kaget, langsung cemas. Yesus hari ini mengingatkan kita. Kalau kita sudah yakin kita jalan bersama Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggal. Tuhan itu Allah yang peduli. Dia sudah berjanji. Aku datang itu sebagai Immanuel. Yang berarti aku akan menyertai kalian. Maka apa yang dibutuhkan Tuhan? Barang siapa yang setia kepadanya, yang percaya kepadanya, ia tidak akan pernah binasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menunjukkan kita kekuasaan. Yang berarti kita tidak perlu ragu lagi. Kita tidak perlu khawatir lagi. Kita jangan mencari Allah lain lagi. Allah kita ini sudah hebat. Sungguh besar kuasanya. Alam dengan begitu besar taufan, begitu besar gelombang, taat dan setia kepada Tuhan. Apalagi yang harus kita ragukan atau khawatir tentang Tuhan kita. Ia maha besar. Dan kita juga harus diingat, kalau alam saja tunduk dan setia kepada Allah, mengapa kita yang punya hati, punya jiwa, kita punya akal budi, kita punya rasa, kita punya nurani, mengapa kita tidak taat kepada Tuhan setiap kali Ia berseru kepada kita? Alam, danau yang tidak punya otak, taufan yang tidak punya akal budi kok begitu taat kepada Tuhan. Ini mau mengingatkan kita, bahwa saudara-saudara, kita diberikan segala yang dimiliki Allah, martabat Allah diberikan kepada kita. Maka martabat itu harus dijaga melalui kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Mari, semoga melalui perayaan Santo Tomas kita juga mau seperti itu. Untuk terus merenungkan firman Tuhan, menggali begitu dalamnya misteri Allah, supaya kita semakin mencintai Allah yang hidup di dalam diri. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.